Bismillahirrahmanirrahim. Dahulukan selangkah. Kami hormati dan sangat kami muliakan seluruh kita yang hadir di Masjid Al-Ikhlas dalam agenda berikan kita modal besar untuk beramal. Apa modal besarnya? Modal besar untuk beramal dari Allah adalah umur. Karena semua kita yang diberikan umur oleh Allah, kesehatan itu sabah ibadah seperti malam terakhir. Jangan mengaku kita sudah mendapatkan lezatnya ibadah kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa syukrulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Sama-sama kita hormati segenap kepengurusan Masjid Al-Ikhlas Lubah Hulu, Kota Tinggi, Kota Pasir Pengarayan, bekerja sama dengan koordinator gerakan salat subuh berjamaah Kota Pasir Pengarayan. Kemudian yang kita muliakan tuan-tuan guru, khalifah mursyid yang hadir, para buya, para ustaz, alim ulama, cerdik pandai, tokoh-tokoh adat yang dituakan sehari didahulukan selangkah. Kami hormati dan sangat kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh kita yang hadir
di Masjid Al-Ikhlas dalam agenda GSSB Kota Pasir Pengarayan. Dan kita ta'zimi juga segenap keluarga besar Pondok Pesantren Darul Quran. InsyaAllah kita semua yang hadir subuh ini di rumah Allah Masjid Al-Ikhlas ini, semoga kita selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Pada pagi ini kita masih diberikan hidup oleh Allah. Allah berikan kita modal besar untuk beramal. Apa modal besarnya? Umur, Bapak Ibu. Modal besar untuk beramal dari Allah adalah umur. Karena semua kita yang hadir ini diberikan umur oleh Allah. Kesehatan itu sudah termasuk ujian dari Allah. Harta, kesempatan itu sudah termasuk ujian. Sebab ada orang yang sehat tapi dia tidak beramal. Jadi kita ni modal untuk beramal itu umur. Umur ini modal. Bagaimana kita beruntung, dapat untung dengan umur ini, maka beramal. Orang yang tidak beramal, sementara umurnya habis, umurnya berkurang, hidupnya berlalu, maka dipastikan orang ini akan rugi, bangkrut di akhirat. Sebab modal habis, untung tak ada. Modalnya umur, tapi keuntungannya karena dia tidak beramal, maka dia tidak mendapatkan untung dari kehidupan hari ini. Oleh karena itu teruslah beramal, beribadah kepada Allah. Selagi kita dihidupkan oleh Allah, selagi nyawa dikandung badan, selagi detak jantung ini masih berkedut, selagi ginjal memompahkan darah, membersihkan darah. Sebab sampai masanya nanti kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz Bombong kembali sampai ke Kota Pasir Pengarayan. Kami dihubungi oleh Ustaz Nawawi. Alhamdulillah berjodoh kita di GSSB. Ustaz Nawawi kok sekampung dengan kami, separtai lah kalau bahasa politik. Jadi kalau bahasa lainnya, orang dalam kami di Pasir Gorontalo. Kalau tidak ada orang dalam gua agak susah. Kalau ada orang dalam, aman insyaAllah. Tidak penuh kata pun ke bawah. Baik bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, kata Imam Hasan Al-Basri, beliau ulama besar, lahir di masa tabi'in.
Bahkan beliau banyak berguru kepada sahabat. Beliau ini lahir di tahun ke-21 Hijriah dan sempat belajar dengan beberapa sahabat terkenal seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik. Banyak guru-guru beliau yang termasuk sahabat. Beliau lahir di Madinah dan meninggal di Kufah, Irak. Menjadi ulama besar, menjadi ulama karismatik. Hasan al-Basri ko lebih condong disebut ulama sufi. Beliau ulama sufi, Bapak Ibu. Cita-cita beliau ko kalau ceramah lebih banyak menceritakan tentang surga dan neraka. Itu ciri-ciri ceramah beliau. Hasan al-Basri ko sering inyo bercerita tentang surga dan neraka. Pada pagi ini ada ungkapan mutiara beliau yang disampaikan di Ustadz Bombong ke GSSB Pasir Pongaraya. Apa kata beliau, Bapak dan Ibu? Tafqudul halawa, carilah kenikmatan ibadah itu oleh kalian. Carilah kenikmatan ibadah, ingin mendapatkan manisnya ibadah, nikmatnya ibadah, sadapnya ibadah go, carilah pada 3 tempat amal. Fi salasin, ada 3 amal. Kalau kita fokus, kita perbanyak, kita dawamkan amalan itu, maka disitulah kenikmatan ibadah yang sesungguhnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa hari ko banyak orang nandak tonang kehidupannya, tidak bahagia nampak dalam hidup? Bukan karena kurang ibadah, tapi salah satu sebab dia belum mendapatkan manisnya ibadah, Bapak dan Ibu. Ibadahku ada yang manis, ada yang tak manis. Kalau dibandingkan ibadah siang dengan ibadah malam, mana yang manis? Ibadah malam tu yang manis, Bapak dan Ibu. Makanya saripati ibadah antara siang dan malam, itu puncak manisnya ibadah itu sepertiga malam terakhir. Kalau ulun bisa diawak beribadah sepertiga malam terakhir, berarti kita belum mendapatkan ibadah yang luar biasa, yang manis, yang super. Sebab ibadah siang hari kok kalau dibanding ibadah malam tu Pak ampera ibadah siang tu. Antu amperanya. Ampera. Soteran. Anak TK itu salat ke Pak? Anak TK itu salat, anak SD salat. Kalau siang hari awaknya mengandalkan ibadah salat, anak TK salat. Baca Quran siang Pak Ustaz, anak TK baca Quran Pak. Tapi anak TK takkan ponahnya ibadah seperti malam terakhir tu. Akinilah dong membuatnya anak SD ko ibadah tahajud. Maka jangan mengaku-ngaku taat sebelum bisa beribadah seperti malam terakhir. Jangan mengaku kita sudah mendapatkan lezatnya ibadah kepada Allah sebelum bisa mendirikan ibadah seperti malam terakhir, Bapak dan Ibu. Maka disinggung dari Nabi, orang yang hanya ibadah siang hari tapi dia tak mampu beribadah di malam hari, kajifatin bil lail
dia seperti bangkai di malam hari, kata Nabi. Kahimar bil nahar, siang hari dia seperti keledai, tapi di malam hari dia seperti bangkai. Apa maknanya? Siang dibuat kasado-sado, kojo iyo jo, ibadah iyo jo, tapi itu seperti keledai. Keledai kau binatang kue, lebih kue daripada kudo lebar. Keledai ku bagak kau, bodan je nang kociknya. Walau nak kan disebut keledai kau. Lojunya pada kudo lah kau. Kudo kau dek tersabui, dek posturnya cuna rambut, berkelaso badannya pak. Kalau keledai kau tak berpostur dong, kociknya. Seperti siang hari seperti keledai, bagak, kerajo dibuat, ibadah dibuat. Tapi malam dia kaji fatim bilail, dia seperti bangkai, kata Nabi. Apa maknanya? Tidak sanggup ibadah malam hari. Bangkai itu tidak bergeraknya, tak jagonya malam no. Loloknya sudah isya sampai subuh. Kadang subuh di lantaknya kali. Aiko seperti bangkai di malam hari. Maka bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, pagi ini apa kata Imam Hasan Al-Basri? Carilah kenikmatan ibadah itu yang pertama. Kata beliau, kenikmatan kelezatan ibadah itu ada pada salat, bapak dan ibu. Carilah nikmat ibadah itu pada salat. Kalau nak dapat lezatnya, nikmatnya ibadah, maka perbaikilah ibadah salat. Kenapa orang hari iko? Oh, ini ibadahnya, tapi tak bahagia. Sebab ia tidak mendalami, memperbaiki ibadah salatnya, bapak dan ibu. Jadi kalau gelisah je awak berarti salat awak belum lezat, belum nikmat. Kalau lah dapat de awak kenikmatan dalam salat, oh, sadaq pak. Salat kulah yang membuat seorang hamba ku merasa dekat dengan Allah. Yang paling dekat kondisi kita dengan Allah dalam keadaan sujud kepada Allah. Aqrabu ma yakunal abdu, seorang hamba akan dekat dengan Rabbnya, dengan Tuhannya. Kapan diri ini merasa dekat dengan Rabb, dengan Tuhan? Wa huwa sajidun, dalam keadaan sujud kepada Allah. Maka kalau nak dapat sadaqnya ibadah, nak dapat lezatnya ibadah, carilah kenikmatan itu dalam salat. Perbaiki salat, dijago salat elok-elok, mantap-mantapkan salat, jangan lalai-lalai salat, jangan hanya cuman salat. Salat kau bukan sekadar berdiri, bukan sekadar gerakan, tapi salat kau pak adalah bentuk ibadah yang akan membuat kehidupan kita merasakan bahwa ada Tuhan, ada Allah yang mengatur kehidupan kita. Orang yang salat kau terasa dengan Tuhan tu ada. Maka orang yang tak salat kau tak percaya ke Tuhan. Tu anak-anak awak yang tak salat tu tak percaya ke Tuhan. Kalau ya ada Tuhan tu nampak dalam keadaan salat, bukan berarti kau ibadah lain tak. Tapi nampaknya seorang hamba tu dalam keadaan salat. Orang puasa tak nampak legalitas hamba. Orang puasa tu tak ada nampak legalitasnya hamba, pak. Orang sedekah tak nampak legalitas hamba. Orang baca Quran tak nampak legalitas inyo tu hamba, awak tu hamba. Kapan kita ini nampak sebagai seorang hamba bahwa kita ini hamba? Ketika sujud kita mengakui bahwa kita ini adalah hamba, bapak. Sujud itulah nampak awak go hamba. Nampak awak bertuhan tu. Rasa bertuhan tu terasa ketika sujud tu. Maka salat jangan disepele-sepelekan. Inna awwala ma
yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati salatuhu. Kata Nabi SAW, ibadah yang pertama kali diverifikasi, dihisab, diperiksa nanti pada hari kiamat. Allah akan periksa ibadah hambanya. Yang pertama kali diperiksa itu salat, Bapak dan Ibu. Itu sebabnya kita lebih dulu nanti dihisab. Kerana yang pertama kali dihisab itu salat. Salat inilah yang akan menentukan segala ibadah yang kita lakukan. Apakah salat itu ancak, apakah salat itu bagus, itu ditentukan oleh salat yang kita lakukan. Idza saluhat, kalau salatnya bagus, salatnya hebat, salatnya khusyuk, saluha sairu amalihi, amal ibadah yang lain dianggap bagus. Bayang tak Bapak Ibu? Jauh pemeriksaan amal tu besok ditentukan dek salat. Ancak salat, ancak semua ibadah. Wa idza fasadat, tapi kalau salatnya rusak, bermasalah, sering bolong, sering tinggal, sering lalai, jarang berjamaah, bacaan tak betul, fasada sairu amalihi, amal yang lain dianggap rusak. Bapak, salat menentukan semua ibadah. Aku jangan kita sepelekan solat kau. Anak-anak awak suruh solat. Maka dia diajarkan dari Nabi umur 7 tahun tu ajarkan anak kalian salat. Umur 10 tahun boleh kalian pukul. Boleh dia pukul anak tu kalau tak salatnya umur 10 tahun. Kalau tak puasanya tak suruh dari Nabi pukul lah, Pak. Kalau tak mengajinya tak suruh dari Nabi pukul lah. Kalau indahnya pandai dah, indahnya bersirakat, tak suruh dari Nabi pukul. Tapi kalau tak salatnya berumur 10 tahun, pukulnya, kata Nabi. Itu penekanan supaya anak awak bersalat. Sebegitu pentingnya ibadah salat kau, Bapak Ibu. Apa yang diperbaiki salat Bapak Ustaz? Perbaiki tompeknya. Salat yang baik, yang bagus itu di masjid. Bukan salat di rumah. Salat di rumah itu salat sunat. Salat wajib bagusnya di masjid. Salat sunat bagus di rumah. Itu beda-bedakan tu. Jangan salat sunat lah dibuat di masjid banyak-banyak deh. Salat wajib di rumah gue. Salat wajib tempat yang paling bagus di masjid. Berarti kita laki-laki go usahakan berjamaah. Terus salat 5 waktu berjamaah. Kalau salat sunat buat di rumah, dah masalah dah. Nabi itu salat sunatnya buat di rumah. Nabi itu baru berangkatnya masuk keluar nanti dari rumahnya lah sudah salat sunat. Maka kalau ada orang salat sunatnya di rumah, itu bagus. Kalau salat sunat itu lebih bagus di rumah. Apa nak salat tahajud apa? Di rumah lah salat. Jangan kasih kalau jam 2 leh. Mentang-mentang di siku acara subuh jemaah, ada sambil salat tahajud kan ke situ jam 2 leh datang ni. Ancak di rumah salat tahajud tu leh. Kau main kau salat subuh awak leh. Salat yang bagus tu di masjid berjamaah. Salat berjamaah ni insya-Allah diterima oleh Allah Bapak Ibu. Pasti diterima Allah. Lain dengan salat surang-surang. Salat surang-surang entah timun, entah hancak tindak ke. Maka salat berjamaah tu jangan tinggal. Sebab salat yang pasti bagus, yang pasti hebat, yang pasti diterima Allah tu salat jamaah. Salat jamaah tu dipimpin oleh imam, Pak. Bacaannya yang paling bagus. Awak gerakannya teratur. Tapi kalau salat awak sendiri-sendiri di rumah, bacaannya tak betul tak indah, gerakannya tak ancak tak indah. Iya tak? Iya ancak bacaan nampaknya. Bisa dites. Aku tes tak? Yakin nampak bacaan nampak ancaknya? Lai contoh bacaan pakai salah jagonya. Kau salat di rumah, indah baca.
Fatihah tu dibaca, indah dia anak-anak kan dah. Kau solat di rumah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Langsung rukuk je nak. Dalam hati membaca Fatihah, indah membaca tu dah. Fatihah tu dibaca, indah dia anak-anak kan dah. Aku pergi salat di rumah, sudahlah tompek di rumah lah. Salatnya salat kuih, salat jahar, dibuat selim. Sudahlah salat jahar, Fatihahnya tak berjaharkan. Bapa salat awak tu, lah bapa tu kono awak tu. Mana kan ancak salat macam itu tu? Salat maghrib dibuat bacaan sir, dibuat bacaan selim. Lo ancak apa? Salat maghrib kau bacaannya jahar, jangan dibuat bacaannya selim. Namanya salat jahar. Salat isya, salat jahar. Salat subuh tu salat jahar. Indah bacaannya silent tu dah. Itulah salah awak tu. Apa salahnya Ustaz? Bacaan tapi indah dibaca. Fatihah tu dibaca. Ayat tu dibaca. Indah di dalam hati tu. Dan dalam hati kau niat. Solat contoh tu kan dibawa mati. Aku jemaah. Ada cerita untuk jemaah boleh? Kalau dari segi pahala, jangan nampak tanya oleh. Kalau Nabi menyebut 27 solat jemaah kau, okey, cik solat suang-suang di rumahnya. Tapi sebetulnya yang dibawa balik dari masjid kau Pak indak 27 dah. 27 tu jemaahnya. Terlambat pun awak la tahiyat akhir imam tu bawa awak dapat dah. Tetap 27 dapat tu. Lah nak salam imam dulu tu 27 je dapat tu. Dapat pahala jemaah. Tapi pahala yang dibawa balik dari masjid kau ndak 27 tu dah. 20 juta apa? 27 juta. Bodoh di rumah. Bawa uduk kau ke masjid dapat pahala diculi dia malaikat pahala uduk bangkit di rumah berjalan kaki dari rumah dapat pahala melangkah di rumah bismillahi tawakkaltu ala Allah pergi ke masjid sambil berzikir sambil berdoa langkah pertama menghapus dosa yang Allah bil khataya wa yarfa' bihi darajah. Langkah kedua angkat derajat. Langkah ketiga ampun dosa. Langkah keempat angkat derajat. Itu dah 7 kali berbalik dah Pak. Ulun minyak Honda yang habis dah. Boleh minyak gini payah makan ni. Yuk. Kau tambah payah minyak tambah godang pahala mobil minyak kau. Nyu mendopek payah hobi sonangnya. Iya kan? Ulun masuk masjid kaki kanan le dapat pahala, masuk masjid kaki kanan baca doa Allah muftahli abwaab rahmatik ditulis malaikat pahala doa masuk masjid dibaca sampai di masjid tahiyatul masjid dapat pahala baca ni itikaf nawaitu itikaf fi hadzal masjid masuk masjid kau baca itikaf langsung mana nan ulun tekonang tadi le baca doa niat itikaf langsung supaya keberadaan awak tu tetap dapat pahala. Kalau nak dibaca itikaf dah ndak dapat pahala diam di masjid kau dah pahala nang ceramah je dapatnya. Nyu bonus ku banyak di masjid kau Pak. Apa cik dua bonus ku melimpah-limpah masjid ni bonus ku. Itikaf dapat pahala. Takbiratul ihram dengan imam dapat pahala. Walau balin imam aminnya awak dapat pahala. Siap salat awak berzikir dapat pahala. Berdoa awak dapat pahala. Salat qabliyah tadi dapat pahala. Ba'diyah nanti dapat pahala kalau ada ba'diyah. Silaturahmi salam tanya kabar. Assalamualaikum apa cerita sihat badan. Dapat pahala. Kalau masjid kaki kiri baca doa Allah inni as'aluka min fadlika dapat pahala. Berjalan ke rumah balik berhonda dapat pahala. Indah 27 juta. Apa? Kalau duit banding 1:27 nya tak tersentuh hati awak ni Pak. Tapi anggap ke masjid kau 27 juta dapat. Di rumah dapat cik. Pilihlah dapat. Kalau cik di rumah ke masjid 27 apa tak tergiur awak. Tapi kalau duit basuh
kemas roji ku berpuluh juta dapat pahalanya. Tu nak juga kemas roji kita tersorang apaan? Ya? Maka bagus-baguskan. Solat jemaah tu excellent. Solat yang dibuat oleh Nabi berjemaah sampai akhir hayatnya beliau pun meninggal. Sebelum meninggal pak sakit tumbang Nabi, sampai boleh harikan meninggal tu Nabi tu tak sanggup lagi togak pak, harus ditolongnya di papa. Bayangkan Nabi tu sampai boleh hari sebelum meninggal tu tumbang dek menahan kepala sakit. Kepala pula sangat sakit lah, sampai kepala Nabi tu diikat dek Sayyidatuna Aisyah. Ibunda Aisyah mengikat kepala Nabi, suruh dek Nabi ikat kepala lah. Diikat kepala, dikencangkan Aisyah. Maka orang sakit kepala, kalau orang-orang tua awak dulu, salah satu ubeknya diikat kepala tu pak. Diikat kepala dan sakit tu. Itu salah satu obatnya. Lalu nado dulu paramek prokol konidin, lalu nado dulu deh. Oskadon. Dulu diikat dulu. Tapi kalau lah diikat kepala tu, jangan kalau dari rumah. Tangko doang awak gilo bego. Nya ndak sama dengan ikat surban ngono pak. Ikatnya ikat sakit ke belakang condo wiro sableng. Wah yang awaknya. Pingsan Nabi. Dalam riwayat sampai Nabi ini sadar disiram dengan air 5 kendi. 5 kendi air disiramkan ke Nabi, baru Nabi sadar. Duduk dulu, sadar dulu pak siuman do. Apa kata Nabi? Tolong Ali, tolong aku Ali. Minta tolong Ali Nabi doke Fudail. Tolong Fudail. Anak pamannya Ali, anak pamannya Nabi Talib. Anak Abbas selalu apa? Apa kata Nabi? Tolong aku lah. Kemana engkau ya Rasulullah? Kata Nabi pak sambil dipapa de Ali dengan Fudail, aku nak ikut solat jemaah dengan kalian. Lah ndak sanggup berdiri ko dah pak. Tumbang pingsan dek menan sakit kepala. Tetap Nabi nak solat jemaah. Itu harus ditanamkan. Kalau ndak malih-malih awak. Solat jemaah aku sakit-sakit seketik bawa ke masjid. Dia meninggal di masjid daripada di rumah meninggal. Anjak di masjid meninggal. Iya ndak? Iyalah. Di rumah meninggal dunia, anjak rumah saji lah. Senang sujud lah. Kalau dalam keadaan Nabi tetap lakukan salat jamaah dalam keadaan perang. Palestina hari ini yang digempur di Israel, jangan bapak ibu mengira orang Palestina gugur kewajibannya pergi ke masjid salat jamaah. Tidak. Orang Palestina tetap disuruh salat berjamaah. Padahal tidak aman dulu Palestina dulu. Tetap orang disuruh ke masjid. Awak rohul pasir ku aman. Tidak ada yang ngebong-ngebong awak doh, yang mengeker awak, menembak-nembak awak doh. Anda juga kita nak salat jamaah. Salat jamaah tetap dilakukan bahkan walaupun dalam keadaan perang. Kok berpawang lah awak gini doang. Tetap salat jemaah. Separuh salat, separuh menjaga. Separuh salat, separuh megang senjata. Standby. Tetap salat jemaah. Perbaiki salat di masjid. Perbaiki pakaian. Pakaian salat kau jangan dipakai sehari-hari, jangan sehari-harikan. Jangan didawamkan. Pakaian salat khusus, bersih, bukan baru. Nabi menyuruh pakailah pakaian bersih untuk salat. Dalam kitab Al-Mughni, Imam Ibn Qudamah, kalau kain itu kalian pakai tidur, maka makruh dipakai untuk salat subuh. Kalau kain ko jubah ko dipakai itu sebelum tidur, maka makruh dipakai untuk salat subuh. Kalau nak dipakai, beko buka baju ko. Kinsawung kalau nak dipakai, jangan dipakai tidur. Iko kinsawung nunggu duyan dan dipakai salat subuh.
Sudahlah tidur lah di pondok doyan lah. Tengok di buka masjid. Lah bau doyan dia masjid. Makruh. Makruh pakaian salat pegawai itu karena mereka kondisional musafir. Kalau pegawai ku balik ke rumah, Pak, pegawai balik dari kantor sampai di rumah, tak mampirnya di masjid tepi jalan, maka pakaian tadi mesti diganti kalau salat Bapak tadi. Itu karenanya musafir. Pegawai itu kalau tidak musafir balik ke rumah, jangan dipakai kain itu lagi untuk salat. Itu makruh. Wak kuju-kuju kantor. Kenapa macam itu, Ustaz? Pakaian ini menambah, membantu kehusukan salat. Kalau pakaian buat berasi, buat sodap, kau tak tu, sodap. Tak ada baun-baun apa, no? Ngerti dapat mengkosong aku tu. Ini yang membangun tak awak dah, orang. Dia bangun Pak. Tak bangun dah. Tapi orang sekolah bangun dia. Awak yang punya, orang yang membangun. Yang menciumnya. Aku bersih, pakaian awak bersih. Berjubah ke masjid, pakaian terbaik. Pakaian jubah tu pakaian Nabi ke Pak? Kita tidak mengatakan jangan Pak anggap, oh orang Arab punya tu. Itulah salah Pak tu. Nabi awak kau orang Arab. Jangan anggap jubah tu pakaian Arab. Induk macam itu loh. Pakaian Nabi ku jubah. Aku berjubah ke masjid. Berjubah. Ayah berjubah. Jangan Pak salahkan lo. Agak fobia menengok orang berjubah. So Arab lah tu. Minum cik malam. Kan ikut. Biarlah. Orang Arab tu pun minum bagi jubah. Bajunya Pak. Bersurban tu lah. Kalau dia cinta dengan Nabi, pakai pakaian Nabi. Berpalo awak berjubah tu sebab sesuai sunnah. Tu dipakai baju-baju boyo ke masjid. Baju krokodil. Tu baju boyo nomor. Krokodil kan buaya tu. Ama antu buayanya kan? Antu buayanya. Baju buaya tu krokodil mahal tu Pak. 700 sampai murahnya 2 juta tu. Baju-baju tu dia elegan. Bahannya halus. Tapi itu tak sesuai sunnah. Kalau nak sesuai sunnah Pak, beli jubah 700 itulah dapat jubah. Kalau yang sederhana 3 dapat tu. Kalau Haramain dapat 2 Pak. 7 jubah elegan no. Sampai atui je 3 songa. 2 atui jubah tu ada. Boleh jubah pakai ke masjid. Ajau-ajau berjubah. Lai besok mati sonang membungkus besok dah. Tak terkejut lai ke gapan tu kan itu. Ajau-ajau berjubah. Hari Jumaat, itu yang pakaian terbaik tu perlu dipakai. Lalu apa ni Ustaz? Bacaan diperbaiki. Bacaan salat tu diperbaiki. Jangan kita sembarang membaca ayat-ayat dalam Al-Quran. Maka kalau nak bagus bacaan, belajar tahsin. Kalau ada tahsin ikut. Fatihah diperbaiki, Qul huwallah diperbaiki. Sebab itu ayat-ayat langganan. Inna a'tayna. Ndak inna Wawa inna a'tayna salah. Inna a'tayna salah. Inna a'tayna salah. Inna a'tayna salah. Inna a'tay banyak membaca inna a'tayna kan lah. Salah baca Quran itu. Quran tu salah baca, salah artinya. Nah, aku buat tahsin. Perbaiki bacaan. Awaklah tua-tua pun bisa belajar, bisa. Al-Quran ku mukjizat. Dipelajari dek orang yang tua, ndak bagi gigi dah bisa.
Kecuali apa belajar bahasa Inggris sekolah tua-tua apa kok. Payah boleh. Lah kumur-kumur gitu boleh tu. Tapi kalau Quran kau dipelajari dek uang lah tua 70 dapat. Sebab Al-Quran kau mukjizat. Tu dibaca tadi ayatnya dari Imam Mawar. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'min. Rahmat bagi orang beriman. Al-Quran kau mudah dihafal, bisa mudah dikonang, bisa bah anak kecil bisa menghafal Quran sampai orang tua. Padahal anak tu nak tentu di mana nan dibaca dinya. Tapi hafal dinya. Al-Quran kau mukjizat. Belajar. Itu yang pertama. Perbaiki salat. Wuduk diperbaiki, pakaian diperbaiki, waktunya diperbaiki. Jangan lalai salat. Intidharus salah ba'da salah. Tunggulah salat sebelum salat itu datang. Artinya awaklah siap mengerjakan salat sebelum waktu salat itu datang. Janganlah azan orang lah azan di masjid bau nak siap-siap, bau nak mandi, itu ndak dulu. Orang beriman pun sebelum masuk waktu tu nak standby untuk salat. Azan tu bukan untuk awak yang lah rajin tu pak. Azan tu untuk orang lalai. Orang yang lalai itu diingatkan azan. Tapi yang diminta dari Nabi itu sebelum azan tu lah dalam masjid. Kau mengaku cinta dengan Allah, dengan Nabi. Ditunggu azan baru nak mandi. Mana loh? Azan tu untuk orang lalai. Lalai di pasar, ingatkan dengan azan. Lalai di kebun, mabuk di kojo. Berondolan. Bunyi azan. Bonti. Azan tu mengingatkan orang lalai. Awak yang tak lalai kau datang sebelum azan. Itu konteksnya. Dan tunggulah azan awak baru nak kau main. Faham tanya? Apa mengangu ni Pak Mak? Lain meroti orang kau suambungnya dia. Kono apa ciklah sebenarnya. Jangan nak meroti suambung apa suatu punya. Ingat cakap sahabat azan untuk orang lalai. Awak yang tak lalai kau jangan tunggu azan baru nak apa siap-siap salat. Sebelum azan lah mandi, sebelum azan kau awaklah perjalanan ke masjid. Itulah yang dibuat dek orang tua-tua dulu. Jangan Nabi sahabat baca orang tua-tua dulu tu sebelum azan tu lah pergi masjid. Terik bahagia kehidupan orang dulu. Orang kini lah azan nyolongnya lah. Tengoklah ni yang nama gali di pasar. Tengoklah. Ulun komat lah ni. Kalau pepak ke Moka, tu belanja pak ya, apa tawar dagang orang-orang azan, diusirnya pak. Reh, salat ni. Diusirnya pak. Padahal barang ini nan awak ragu, nan awak boni dah. Namu kalau azan itu di ruko tinggal ruko ini nyupoi ke masjid tu. Makanya orang Arab tu kayo pak. Asal azan mau boni nyupoi ke masjid. Dulu, kalau gini lah banyak orang Arab tu apa ke masjid lah di ruko cuma ayam. Puang orang Arab tu pak ya semakin dokek dunia kiamat semakin kacau tu pak. Di Jeddah kini lah banyak orang Cina, lah banyak orang Korea, cucu Jepang, tak berjilbab. Lah dibuka ada orang Arab. Lah gawat orang Arab begini, proyek godang dibuatnya, dibuat bangunan godang di Jeddah ada. Nangker mengalahkan Dubai bah, bangunan yang sekilo, yang 8 meter bah. Itu kan dikalahkan besok di bangunan di Jeddah. Di Jeddah tu kan dibangun sekilo 5 meter. Sampai ke Tiawan kan. Kan diundang seluruh umat diundang pergi menjenguk Arab. PD saudara pak. Dulu yang tak pom sabui dia azan wang go dia diusir awak kalau gini enggak azan tengoklah. Ni lah bos awak lewang Arab Jokowi nya itu ni. Nak antu lah Jokowi ni pak.
Jokowi 50, Anies dia 10 ni. La payah membedon di Arab mana orang Minang, mana orang Arab, la payah membedon. Ada bahasa Minang je orang Arab begini. Calik lah gitu. Itu yang pertama. Carilah kenikmatan ibadah. Yang pertama pada salat. Dan kedua pada membaca Al-Quran. Maka kalau nak sodap, nak napik lama ibadah kau, rajinlah baca Quran. Jangan mabuk menengok Facebook, menengok koran, menengok TV, berita, duto sodoba. Tengoklah Quran, bacalah Quran. Menengok TV tolok 2 jam, membaca Quran tak tolok salaman dah. Iya dah. Iya. Itu nak bahagia hidup. Mana akan bahagia? Orang yang tak dokek dengan Quran pun tak akan bahagia dah, Pak. Apa kalau lo mabuk dan main-main HP, mabuk duduk di warung nengok-nengok berita, Indo kan bahagia apa dah? Biarlah Pak kau rajin ke Mas Haji. Kurang bahagianya. Maka lengkapkan kebahagiaan, tambah lagi kelezatan ibadah, baca Quran. Bukan hanya salat jamaah. Baca Quran kau pahala, Pak. Pahala yang paling godang tu baca Quran. Apa menyangkau pahala paling godang tu haji umrah? Ya, dari segi sekali pukul biayanya besar. Tapi sebetulnya yang paling banyak sumber pahalanya tu Quran pula. Nak tu dia apa? Ku sumber pahala paling banyak ni kok. Mendonganya berpahala. Iya tak? Tak dapat membaca mendonga acok-acok, sering-sering. Mendongaunya berpahala, membacanya berpahala. Apa boleh Ustaz? Menengok arti tafsirnya berpahala, mempelajarinya maksudnya tu. Apa boleh Ustaz? Menghafalnya berpahala, mengamalkannya berpahala. Pilihlah. Nak membaca banyak-banyak, nak mempelajarinya banyak-banyak. Kalau anak awak nan kuliah belajar pesantren, tu mempelajari banyak kok. Kuliahnya ke Mesir, tu mempelajari Quran banyak. Nak menghafal silakan, tapi awak yang awam kok, kalau tak banyak mendongak, banyak membaca. Pilihlah dia apa? Banyak mendongak, atau tak banyak membaca Quran. Kalau tak dapat membaca Quran, kau banyak-banyak, elok-elok dok. Setidaknya sering mendengarkan Al-Quran. Putarlah mengaji di rumah. Kau ada HP, sering-sering membuka mengaji. Dongo bacaan-bacaan imam, bacaan ustaz dia dalam HP. Kan lolok tak dapat dah, nak hafal membaca tabarokah dah. Buka YouTube tabarokalazi, pilih nak Syekh Imam At-Taqi, nak Asbullah, adi dongong, mendongong pun dapat pahala. Asal duduk standby, dongong baca Quran. Masuk dalam mobil, hidupkan Al-Quran. Kemana pergi berjalan mobil sambil mendengarkan Al-Quran. Kalau kurang awak membaca, banyak mendongeng. Tak ada cerita kini tu, jangan mabuk je Pak, dia main-main HP le, nengok-nengok koran le. Piti kolu so do. Habis paket nanti tengok bini orang ni banyak di HP tu. Sampai keluar you dapat tu dia nengok bini orang. Nengok bininya you mata nan tabik. Upo bininya sampai di rumah Pak lah baun bawang. Itu yang mata nan tobik lagi. Bau sudah masak bini kau di rumah balik awak kan pun nak menangis juga menengok Uponya tangannya berbawang. Kainnya lah baun bawang. Itu maka aslinya bini yang mengundang ayu mata Pak. Kalau yang di Facebook tu lah mandi bini orang tu banyak-banyak tu Pak. Laun-laun tu. Itu nak dapat tengok-tengok sehingga tak nengok-nengok Quran tu. Kini mulai membaca Quran, mendonganya dapat pahala, membacanya lancar tak lancar dapat pahala. Ikut ajib Pak, ikut mukjizat ke? Ikut real.
Ustaz Bambam sampaikan, man qara al-Quran wa huwa mahir. Siapa yang baca Quran mahir, pandai bacaan betul, tajwidnya benar. Apa kata Nabi? Ma'as safaratil kiramil barara. Besok di akhirat akan dikumpulkan bersama para malaikat. Bapak dan Ibu. Malaikat kawan awak di akhirat besok. Tengok kanan, malaikat. Tengok kiri, malaikat. Aku selamat kau, Pak. Awak nan lusuh besoknya, tengok kanan, Abu Lahab mana lah. Alah Pak, kalau lah dokek Abu Lahab tak kawan tu. Siapa awak canaknya? Aku Abu Lahab. Wih, ku Abu Lahab. Itu alamat lah awak di dalam masalah besar. Tanya sebelah lagi, sana siapa? Oh, awak tu Firaun nya. Kiri kanan awak Abu Lahab Firaun. Aku dalam masalah gua, dah ngawak gua. Aku mengaji. Yang tak pandai Ustaz, tak lancar. Wa man yaqra'ul Qur'an wa huwa yatataka'u. Siapa yang membaca Quran, dia terbata-bata, dia tertata-tata. Alaihi syaqqun. Lidahnya berat untuk membetulkannya. Tertata-tata membacanya. Kata Nabi, alaihi ajrani. Dapat 2 pahala. Pahala inyo kesungguhan membaca, pahala mengulang-ulang Bapak dan Ibu. Godang pahala nak pandai kok. Lebih banyak lu pahalanya daripada nan pandai dulu Pak. Nan pandai itu pahalanya apa lahnya? Alam nasrah laka sadrak. Alam nasrah laka sadrak. 3 boleh. Kali 10. Berapa bro pahalanya? 130. Itu yang pandai itu satu ayat Alam Nasrah itu 130 dapat dia pahala. Sebab hurufnya 3 boleh. Dikali cik huruf 10. Sebab Nabi menyebut alif lam mim itu bukan 1 huruf tapi 3. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti alif lam mim itu pahalanya 30. Akhirnya Alam Nasrah laka sadrak kali 10 130. Orang yang rajin, pandai, lancar 130 ayat pertama dapat. Datang orang yang tak lancar. Alam. Ndak tempu-tempu dia Nasrah dulu. Alam je lah 130 Pak. Belok-belok di alamnya pun duduk. Apa nak banyak Pak? Nan pandai tadi alam 30 Pak-nya Pak. Inyo alam 3 atui Pak situ. Lepanannya di alamnya tu. Malaikat tawi nya. Tawi posnya tawinya. Selagi diulang tuli pahala dari malaikat. Diulang dituli pahala tawi. Cuman inyo ndak pindah-pindah alam depan. Orang lah pindah alamnya alun di alam tawi. Itu ya kurangnya ndaknya pindah-pindah alam solat. Tapi mengaji. Oi, kalian anak-anak Ustaz pesantren, yakin tak kalian yang dekat dengan Quran nanti akan Allah mudahkannya sampai ke mana-mana belajar. Tamek pesantren nak ajib, kuliah kalian ke Pokan, kuliah kalian ke Pasir, ke Potan, ke UMP. Iya kan? Atau ke Jawa kuliah, mana kalian tinggal? Modal kalian ada Al-Quran. Kalian jangan tinggal kos, rugi kalian. Yang bisa jadi imam, yang bisa azan, yang bisa hebat suaranya, bagus bisa pidato ceramah, bermodal Al-Quran. Tinggalnya di masjid, tinggalnya di musala Pak. Indak membayu dah, orang membayu inyo. Tapi ndak ada modal Quran, minta duit kawi ke ayah, ke apa, ke amak. Sejak SD minta PT, BPT sampai kuliah. BPT. Tapi yang punya Quran, inyo tinggal di masjid Pak. Makannya disediakan, berasnya disediakan jemaah, sambalnya jemaah, bergiliran mengantarkan, tidurnya di spring bed, bahasa masjidnya. Inyo pun bagaji Pak. Al-Quran membuktikan yang dekat dengannya pasti Allah muliakan Bapak dan Ibu.
Tengok yang MTQ juara umroh. Awak lah ponik menabung tak baik-baik. Inyo sekali juara bagi umroh kali. Al-Quran. Tak percaya pak dah kan? Makanya mengaji. Mengaji lah. Jangan boleh nonton TV je lah. Lain terakhir. Ambo pun nak copek-copek lah, sarapan lah, siap nampak ada ambo masalahnya. Ambo kalau lah siap-siap pun nak husuk, ambo ceramah tu boleh pak. Tunggu dulu pak, ada cek leh. Apa kalau lah litak lah pun ambo mbak leh. Nak bertanya. Apa tadi? Kelezatan ibadah ada pada yang kedua ada pada nan ketiga. Kelezatan ibadah ada pada zikir Bapak Ibu. Zikir. Makanya jangan fobia dengan zikir, jangan anti dengan zikir, jangan awak fobia dengan uang bersuluh, jangan anti dengan uang bersuluh, uang mogang tasawuf. Jangan anti, Pak. Zikir kok puncak syukur, kata Imam Ibn Qayyim. Belum bisa dikatakan seseorang bersyukur kepada Allah sebelum dia rajin berzikir kepada Allah. Puncak syukur tu sering menyebut nama Allah, Bapak dan Ibu. Maka kata Imam Ibn Taimiyah, apa kata beliau? Zikir dan hati kau Pak, seperti ikan dengan air. Hubungan zikir seseorang dengan hatinya seperti hubungan ikan dengan air. Apa maksudnya Ustaz? Kalau ikan tidak masuk ke dalam air, dipastikan maka hati yang tidak berzikir, dipastikan hati itu gersang Bapak dan Ibu. Gosang hati nak berzikir kok, tu makanya nak bahagia. Bacito kok kini komai, bacito ponyong. Padahal kebun sawit lowe, solowe ai siang Pak. Rukonya berjajar. Iya ndak? Piti masuknya baratus juta sebulan. Tapi bercito ke awak ponyong. Kurang apa kok? Orang yang contoh kok kurang apa? Bukan kurang piti, tapi kurang zikir Bapak. Kurang bersyukur kepada Allah. Zikir tadi puncaknya puncak syukur. Maka apa jangan malai-malai sudah solat tu berzikir, jangan poi-poi je dulu. Kecuali poi sakit, kecuali bini nak melahirkan je apa ilah. Tapi kalau bini nak melahirkan parwi sehatnya, tidak ada penyakit dah, kojo nanti dikojanya, tidak akan hilang kojo tu. Makan bosan, tidak akan lai pewuk tu dah. Berzikir dulu sudah solat tu, berzikir. Rayu Allah dulu, jangan minta je dulu langsung, nak dirayu dulu. Merayu Allah tu berzikir tu lah. Ya Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Allah Akbar, engkau yang maha besar ya Allah. Aku ni kocik kenya ya Allah. Indah ada apa-apa dah ya Allah. Subhanallah, engkau maha suci ya Allah, maha suci engkau ya Allah. Aku ni hina ya Allah, berkubang dosa aku kau. Alhamdulillah, segala puji bagi engkau ya Allah. Aku indah ada apa-apa, mana mau tahu ya aku kau ya Allah. Itu Pak, itu hakikat zikir tu. Lidah menyebut subhanallah, tapi hati tak mengiringi. Yang suci Allah, awak tu banyak dosa. Sodak zikir kau. Maka zikir pula yang menghancurkan kesombongan Bapak dan Ibu. Leponik sekolah sampai ke mana-mana, sampai ke luar negeri. Umrah berkali-kali, haji 32 kali, puasa tak pernah tinggal. Tapi sombong masih membahana di dalam jiwa. Apa yang bisa menghancurkannya? Zikir. Harus bersuluh awak. Kalau tidak sombong awak, sombong kobong, maka dibo memonong Tuhan. Allah. Lai sadar bos awakmu indo ado apa
Jangan menyalan orang bersuluk je lah. Kalau nak tontu salah, masuk dulu. Jangan bercakap di luar. Kau nak bercakap, duduk dulu masuk, dulu sekali masuk, tak kau lupa dulu cuci. Apa yang lomak? Sencako je nampak ada pak dia tak dalam kelambu, boleh dalam kelambu dulu. Kau di masjid nampak ada pak tadi dia. Lah tobik pun luar tadi nak kau lupa dulu amboi lah. Aku sehat badan dia kan, mau makan celewu sudah kuat nyambok. Boleh malam-malam Pak Buik masuk dalam kamar seseorang, di bawah berzikir beribu. Kau nak bukan dua keringik, saudara, polu-polu jahat. Penyakit, insya-Allah aman. Tak hilangnya apa, tapi terkontrol di badan awak. New badan kau berzikirnya, digenggam oleh zikir. Penyakit tak bisa berkuasa di dalam badan. Maka, apa ungkapannya? Zikir pagi dan petang. Itu seperti baju besi, semakin dibaca semakin tebal, semakin kuat. Bahkan zikir pagi petang bisa membalikkan hal-hal yang tak baik. Baju besi itu kalau laku bisa membalikkan panah tu kepada orang tu balik. Tu makanya zikir pagi petang tu tameng baju besi perisai orang beriman. Subhanallah, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'aslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Panjang cerita ini bang. Dia kotul labi. Awak pun lalitak lah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala habibika khairil khalqi kullihim. الخلق كلهم